Setelah kamu dulu keluar dari Jody nih, aku setelah dia keluar dari aku tuh nggak terlalu banyak kontak sama dia, nggak terlalu sering sih kita keluar kan ya. Jarang. Setelah kamu 5 bulan itu, terus nggak lama kayaknya aku keluar. Terus kamu ngapain? Aku buka usaha sendiri. Buka usaha sendiri jualan nasi babi sambal mata. Si babi sambal mata. Aku jual sendiri karena aku mikir itu itu kayak aku karena kuliahku dulu masak, aku magang di, so aku merasa kayak aku lebih baik kerja sendiri deh, nyoba aja, cari kerja sendiri, kerja sekitar berapa lama ya kayak 6 bulan atau 7 bulan kerja sendiri itu, mau cari masak sendiri, beli barang sendiri, semua nyari resep sendiri. Naik 7 bulan setelah itu aku turun penjualannya, dan aku pun juga mulai mager, mulai kayak apa ya, hilang motivasi sampai akhirnya kelar urusan. Aku nggak jual makanan lagi. Aku cuma jual dari review orang-orang itu. Setelah aku tanya feedbacknya gimana semua, larinya pada ke sambal matahnya yang enak. Terus akhirnya ya udahlah, aku mungkin kalau babi kan dijual di Indonesia kan marketnya cuma dikit ya, konsumen cuma dikit, cuma itu aja, mending aku jual sambalnya aja, itu lebih luas lagi. Nah, aku jual sambalnya itu, tapi ya sebagai waktu itu masih pekerjaan sambalku ini masih utama. Sampai akhirnya aku mau mencoba kerjaan lain supaya nyabang gitulah intinya. Nyabang itu baru buat sampingan kerjaan sambalku ini. Sambalnya. Dari 2017 berarti. 2017. Iya, kamu keluar 2016. Iya, langsung bikin nasi babi, nggak bertahan lama, aku jual sambal itu. Terus berjalan sampai akhirnya 2018-an ya. 2018 itu aku nyoba kerja jadi ke proyek. Karena pikirku sambal ini bisa apa? Buat tambahan aja. Aku coba proyek sekitar 6 bulan ya. Harusnya 4 bulan. Enggak, aku di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, dan bukan di Pontianak tapi setelah Pontianak nyebrang pulau lagi. Jadi pulau terpencil gitu. Pulau terpencil banget. Maksudnya kepisah gitu kan. Kepisah sama Pontianak. Mainlandnya dan itu pulau utamanya. Harus nyebrangin lewat kapal speedboat 1 jam. 1 jam. Kalau pakai kapal kelotok 4 jam. Kelotok ya? Kapal kelotok itu kapal nelayan yang kalau speedboat itu yang itu 1 jam. 1 jam di sana. Kelotok tadi berapa? 4 jam. Super 6 hari anjir. Iya, 4 jam di sana. Akhirnya ke sana kerja 6 bulan, tapi sambal masih jalan. Ada yang nerusin dari orang rumah. Oh, jadi kamu nggak masak, tapi ada yang melakukan resep, prepare sesuai resepnya. Iya, tak kasihkan ke orang rumah, bisa. Terus akhirnya aku tetap kerja di luar pulau itu selama harusnya 4 bulan, tapi molor jadi 6 bulan. Karena kerja proyek kan, masih ada molor ya. Nah, proyek 6 bulan selesai, balik Surabaya lagi, kerja sambal lagi tetepan. Karena semenjak aku tinggal itu lumayan banyak peminatnya. Makin meningkat. Karena aku jual juga di marketplace. E-commerce, toko online aku juga jual. Dari situ mulai lumayan rame. Aku balik arah lagi ke marketing properti. Mulai rame. 2019-an ya, 19 ke marketing properti. Sambil jalan tetap sambil. Marketing properti itu kayak jualan rumah gitu maksudnya? Iya, jualan rumah. Jadi kayak ada orang yang mau jual, bisa lewat aku bantu jualin. Kayak gitu. Atau juga aku nyari orang yang mau jual rumahnya, itu bisa. Oh, jadi misal aku nih rumah ini mau tak jual gitu, aku bisa ngomong ke kamu tolong jualkan. Iya, gitu. Itu bisa. Aku gitu. Buka harga 100 juta, nanti kamu 120 gitu. Iya, itu juga bisa. Buat kamu. Mau
model gitu. Oke. Seperti itu, dan juga ada mungkin ada perumahan yang baru mau dibangun. Itu biasanya kantorku juga bersama sama perumahan itu. Jadi aku bisa nawarin produknya perumahan itu. Misalnya kamu cari rumah harga 300 juta. Aku ada info nih 300 juta di lokasi sini, perumahannya seperti ini, lebarnya sekian sekian sekian. Aku bisa nawarin. Oke. Setelah itu barulah cuma sebentar aku di sana, aku kerja di boba. Waktu mulai musim-musim boba itu ya? Iya, musim 2020 aku tepatnya. Baru tahun lalu berarti ya. Covid dulu atau bobamu dulu? Barengan. Jadi waktu Covid masuk di Indonesia kan Februari ya. Februari itu ada berita-berita Indonesia masuk ke masukan Covid. Itu aku sudah loading dock untuk masukin barang-barang ke mallnya itu. Belum maskeran itu ya? Belum maskeran. Cuma berita doang. Terus akhirnya pas Maret itu baru pakai maskeran semua. Maret itu baru buka dan disuruh pakai masker. Sebulan 2 bulan kemudian disuruh PSBB udah. Berarti gara-gara bobamu jadi ada corona juga. Kan barengan. Iya, barengan. Itu bobamu maksudnya usaha? Oh enggak. Punyamu apa? Enggak, ikut orang. Aku franchise, terus aku ikut ke dia. Kerja ikut orang. Jadi si orang ini tuh franchise, kamu yang jaga? Iya, franchise-nya dari orang luar, dari orang Jakarta. Oke. Dari Jakarta, terus pekerjaannya itu dari Jakarta itu ke Surabaya untuk yang handle store yang di Surabaya. Oke. Aku kerja di sana, terus ya udah kena Covid itu. Itu udah serem-seremnya awal-awal tuh. Iya, PSBB yang mall nggak boleh dimasukin sama orang, cuman Gojek doang. Iya, mulai Shopee ya berarti. Shopee, dan kita cuman terbantu sama Grab sama Gojek doang. Iya sih, tapi kalau ngomongin boba awal-awal itu sih lumayan rame ya. Harusnya masih lumayan rame. Terus habis boba itu sebenarnya habis mau boba itu aku mau dipindah ke barat. Barat. Mau buka cabang di Surabaya mana? Di Tunjungan Plaza TP. Oke. Di mall, mau buka di barat cabangnya lagi. Orang yang punya sama? Sama, cuman ternyata tutup duluan yang di TP. Oh, jadi ini rencana nih mau buka di barat, yang di TP tutup dulu sebelum buka. Iya. Terus akhirnya nggak jadi semua, cancel semua. Kukut bangkrut Ya, langsung bangkrut. Cancel semua, ya udah. Pas bulan Maret 2021 ya, itu pas aku awal masuk dan itu 2020 maksudnya. 2020 Maret itu aku masukin barang. Maretnya juga tanggal 14 itu aku ngeluarin barang 2021. Setahun. Ikut loading dock. Agak ironis ya. Ironis juga ya gitu. Iya. Itu tapi enaknya aku baru nyoba minuman kan, karena aku tujuannya coba di minuman, aku belum pernah mendalami dunia minuman ya, kayak barista gitu. Aku nyoba masuk, ternyata lebih better sih daripada Kuge. Iya, jauh ya, lebih tenang. Dingin. Terus juga grease trapnya tuh kotor, tapi aku masih bisa kuat. Iya, untuk menciumnya tuh bisa aku, meskipun teman-temanku yang lain mau muntah, jijik bau itu. Belum tahu ente gitu. Aku bilang udah biasa sambil opok-opok gitu. Ambil lemak-lemaknya yang di bawah-bawah gitu. Udah biasa ambil lemak itu masukin. Gak sampai gitu juga. Cuman bau banget tapi nggak apa-apa. Bauan yang dulu gitu. Iya. Kitchen lebih ngeri. Kalau minuman masih aman. Jauh banget malah. Bau mengelus-ngelus hidung. Iya, kalau di kitchen dulu tuh kayak udah nuangin lava hidung. Kayak cairan kot dimasukin di hidung. Mati Anda. Iya. Seperti itu. Minuman. Iya sih, sebenarnya kuliner kan juga, minuman kan juga kuliner toh. Iya, kuliner juga. Iya, tapi kebanyakan orang kuliner tuh enggak sih, mungkin enggak kebanyakan ya. Aku selama ini ngelihatnya kuliner ya makanan anjir. Makanan. Iya. Orang review kan juga banyak makanan daripada minuman. Iya. Food vlogger.
vlogger Beverage vlogger mungkin ada tapi nggak pernah tapi denger sih. nggak jarang. Aku nggak pernah denger, jarang ya. Mesti food vlogger. Steven vlogger. Saking banyaknya menghubungkan kuliner dengan makanan itu, jadi kita lupa kalau minuman itu juga kuliner. Iya benar, juga kuliner. Dan kita lawannya minuman itu Tongji, Brick, Venti, ya kalah lah. Nggak sampai 10.000 ya. Iya, kita sekelasnya sama Sifutang. Oh, Sifutang. Sekarang minuman itu 20-an gitu. atasnya dikit cetem lah kita. Atasnya dikit. Cetem itu lumayan loh. Ini Iya. masih lagi. Masih lagi. Tapi ya murni COVID sih. Ya, Misal murni pun itu orang ke TP lah banyak sih. Banyak. Misal nggak ada COVID ya. Orang ke TP kan banyak. Pasti ada lah yang tetap bisa menghidupkan stok. Iya, kita. bisa. Jadi karena COVID. Karena COVID jarang orang ke mall dan Iya, Gojek toh anjir. Gojek pun juga ada berita kalau ini kan, kalau Gojek apa namanya bawa minuman, Gojeknya nggak tahu positif apa enggak, takut lagi. Di orang tempat, wis nggak tahu bagaimana caranya. Gojek nggak bisa maju, di mall pun nggak bisa masuk. Iya. Dulu kan awal 2021 pun sempat mall tutup kan. Oh, Juni ya? Iya, Tapi udah baru tutup ini ya. duluan sih ya. Oh ya, dibilang selamat kok ya tutup juga, nggak bisa bilang selamat sih. Iya benar. Ya susah. Terus dari situ aku ke sales rokok ini di mall juga. Nah, kondisinya gimana sekarang waktu itu? Waktu sekarang ini. Sekarang kan itu. Sekarang Sampai detik ini tuh masih oke. Masih oke. Waktu bulan April baru mulai masuk ke aku jualan rokok di mall, di Pakuan Mall itu sampai sekarang sempat tutup 2 bulan kita WFH. Apa sih? Jualan rokok ente WFH gimana? E-commerce? Enggak, kita nggak boleh lewat e-commerce. Kita hanya boleh dari E-commerce nggak boleh rokok sih ya? Iya, karena dari teman-teman terdekat tok, dari word of mouth. Dari teman ke teman, kayak temanku ini nggak perokok, ada nggak temanmu yang perokok? Minta kontaknya dong. Aku prospek ini Ya nawarin itu. WFH-nya kayak gitu. Iya, ada lapor-laporannya juga. Tiap anak ada lapor-laporannya. Ada ranking-rankingnya juga. Oh ya, sistemnya gitu ya. Iya. Ya sales ya berarti. Iya, Ya? sales. Iya, kejar-kejaran omset lah anggapannya. Kan? Iya, gimana WFH mempertahankan gitu. atau mallnya tutup ini. Nah, waktu mall tutup itu kan waktu serem-seremnya loh. Iya, Waktu varian Delta. Nah, itu kan tutup mall. Itu kamu tahu nggak tetap bayar atau enggak? Sewa. Tetap bayar. Jadi kamu bayar. harus WFH, Iya. harus tetap nyari duit, terus akhirnya buka lagi. Mm-mm. Waktu buka itu berarti sampai sekarang ini bulan apa sih? Oktober. Mau November. Itu sambelnya masih jalan? Masih tetap jalan. Waktu WFH itu malah lebih ramai lagi dari tahun sebelum-sebelumnya. Okay. Karena mungkin banyak orang yang ini ya di rumah takut, jadi dia mungkin beli makanan yang udah di packaging rapi itu lewat segel gitu lewat ekspedisi, namanya kayak JNE cepat gitu. JNE cepat. Lebih ramai sih, karena kan tertutup semua kan. Kalau dari Gojek kan masih kadang ada orang yang bawa gini, terus kita semprot. Iya, keresekan pun belum tentu di cable ties itu. Iya, benar. Iya, mungkin ada keresekan biasa. Gitu. Kamu tadi bilang pakai ekspedisi ngirim sambel tuh berarti ngirim sampai luar kota, luar pulau gitu? Iya, ngirim paling jauh ke Palu. Palu sama Aceh itu pernah. Aceh. Iya, di e-commerce. Dari e-commerce. Oke, nah berarti ketika kamu bisa bilang ada orang bahkan dari Aceh, dari Palu aja beli, itu menandakan berarti pasarmu di Surabaya ini udah besar tuh berarti. Bahkan orang luar pulau aja beli gitu loh. Kalau di Surabaya ini sebenarnya, kalau aku lihat ya dari orang-orang yang pernah beli sambelku masih belum menurutku. Masih belum besar marketku di Surabaya ini. Oke. Cuman kalau aku lihat kompetitor yang lain yang aku lihat di e-commerce gitu dan sosmed, emang jarang sih yang jual sambal mata. Kebanyakan sambal bawang kan. Oh iya. Iya, sambal bawang semua, sambal bawang, sambal cumi.
pete. Sambal keju sekarang ada. Oh iya, itu juga ada baru-baru ini. Aku Iya tahu. iya sih, mata. Ya, kayak Mata gitu. emang jarang Sambal banget. terasi gitu-gitu kan. Iya, sambal itu doang. Sambal mata itu memang jarang banget. Soalnya kan memang sambal mata itu kan mentah aslinya. Jadi orang mungkin Takut ya. Iya, takut juga Sampai ya. sana bau. Sampai Takut sana review bau. juga. Dan kebanyakan orang kan maunya yang penjual kan, aku bikin 10 botol, tak stok. Nah, itu kan lebih enak tau. Tapi kalau sama mata kan nggak bisa. Iya. Ada order baru kita bikinin. Kalau enggak. Iya. Buat jaga kualitasnya itu sih. Tapi sekarang itu lebih enak lagi loh. Sekarang aku barusan tahu beberapa bulan terakhir ini. Dulu kan kita kan benar-benar ekspedisi kan ngandalin ya itu tadi. Iya. Ketika si pemesannya nggak pakai fitur yang besok sampai, jadi kayak berapa hari gitu baru sampai, apalagi kalau keluar pulau kan lebih lama. Iya, lebih lama. Kan khawatir bau. Sekarang tuh kan ada ekspedisi lagi yang bisa menjamin besok sampai dan kamu bisa milih itu tuh makanan atau bukan, ataukah ini dibekukan atau enggak, gitu bisa ada juga. Pexel, pernah tahu? Oh, Pexel tahu. Pexel itu bahkan aku pernah order dari temanku, dia di Jakarta pesen kayak mie Korea, japchae itu loh. Itu hari ini pesen, ya anggap aja dikirim hari ini ya. Besok sampai bisa, nggak bau loh, dingin lagi ya. Datangnya itu dingin, itu mie loh ya. Jadi sekarang itu pun memang kayak kita bikin usaha kuliner gitu. Untuk menggapai orang di luar pulau itu kayak lebih gampang berkat ekspedisi. Iya, lebih cepat juga kan. Iya, lebih cepat sampai. Kita yang khawatir sekarang mungkin orang kita jualan kangkung, mungkin orang bisa. Jadi. Ada kan banyak kan kayak Fresh Mart itu juga ada. Itu ngirim keluar kota? Oh enggak, di tiap kota ada sendiri-sendiri dia. Oh iya, makanya. Aku tak kira aku jualan kangkung di Surabaya, saya mau beli ini saya di Timika, Papua. Kota-kota ada, kota besar tapi ya Fresh Mart itu tinggal buka HP, klik, ya, datang barangnya. Kayak Gojek itu datang nanti. Dulu kan kayak cuman supplier ya. Iya, supplier. Kita ini kafe, kita beli susu 2 dus gitu. Sekarang orang rumah mau beli gitu ya bisa gitu. Bisa. Sangar. Makin maju juga. Jadi makin gampang juga. Gara-gara pandemi ini kan langsung booming kan, kayak orang-orang supermarketnya takut. Oh iya. Jadi online semua. Beli sayur, beli apa macam-macam. Giant itu tutup kan? Iya, tutup. Dan dimudahkanlah dengan pengiriman online kayak gitu. Di-push di sana semua sih. Jadi masuk akal masih bisa hidup lah kuliner. Iya, orang semua makan ya. Iya, semua orang makan dan orang ngirim-ngirim tadi itu menghubungkan orang yang mau makan. Jadi kita penjual ya lebih mudah, orang mau makan juga lebih mudah dapatnya juga. Benar. Di semua tempat tutup, tapi aku tetap bisa makan. Keren sih ekspedisi. Nah, kita kembali lagi mundur dulu. Itu kan sudah kayak yang terakhir tadi yang rokok itu kan? Iya, sales. Mall sudah buka, kamu udah masuk mall lagi, mulai jualan lagi, mulai jaga lagi di sana. Kita mundur lagi nih, mundur lagi ke waktu kamu setelah kan. Oke, jadi kan dulu kamu tuh sempet yang setelah jualan nasi babi itu beralih ke jualan sambal mata. Iya. Karena kamu merasa kalau jual sambelnya aja bakal lebih banyak peminatnya, lebih banyak bisa makan. Terus setelah itu kan ke luar pulau, ke Kalimantan Barat. Iya, Kalimantan Barat. Di pulau terpencil itu tadi. Itu proyek. Nggak ada hubungannya dengan kuliner dong pasti. Sama sekali nggak ada. Dan proyeknya itu bukan bangun restoran. Iya. Nggak ada hubungannya sama sekali nih ya? Nggak ada hubungan sama sekali. Waktu memutuskan untuk ke sana, ke proyek, itu kan anggapannya kan kamu ninggalin si sambal mata itu tadi. Itu pertimbangannya gimana? Kok kulinermu ini, yang kamu kuliah itu dulu, kok kulinernya sambal matanya ini tadi kok kamu buat sampingan malahan? Itu kenapa? Gitu? Gimana? Keputusanku tuh karena aku kan pertama kan harus, kalau entrepreneur kan harus konsisten ya, dan sabar. Aku orangnya nggak sabaran. Konsisten iya, cuma aku nggak sabaran. Jadi kayak, apalagi kan entrepreneur kan kayak naik turun ya, pendapatannya kayak gitu, belum lagi down gimana cara mikirin, pokoknya stresku bertambah. Ketika turun itu.
gimana caranya supaya bisa naik lagi ya gitu kan. Lalu akhirnya daripada aku kayak gini terus, aku coba hal lain. Siapa tahu mungkin memang aku kuliah masak, tapi kan nggak tahu jalannya orang itu kan beda-beda. Bisa mungkin kuliahnya apa namanya manajemen bisnis, ternyata jadi yang lain, job desk-nya kayak gitu-gitu, macam-macam. Jadi aku nyoba, oke lah aku nyoba di proyek itu gitu loh. Tapi tetap dengan sambelku tetap jalan, nggak mungkin tak lepas gitu atau tutup, nggak mungkin. Gitu. Ya, berarti karena sebenarnya sih karena basicnya karena tidak sabar itu tadi. Iya. Ya memang sih kayak apalagi ketika kamu sudah jualan sambal itu tadi, terus pernah dapat orderan yang banyak, besoknya sepi. Iya, itu yang Itu kayak, duh kok kemarin bisa sekarang enggak ya? Iya. Besoknya lagi, kok masih enggak juga ya gitu. Terus kemarin tuh kenapa gitu kan? Bingung. Iya, bingung. Jadi nggak sabar dari sana. Cari kesalahannya gimana nih? Mungkin dari segi marketingnya, segi promosinya kayak gitu kan. Kita kan juga harus mikirin juga. Nggak cuma asal kita bikin orderan itu nggak sebatas itu, macam-macam kan pikirannya kemana-mana kalau entrepreneur. Kayak jual sambal sendiri ya gitu. Promosi ya paling. Promosinya gimana? Mungkin salah kan? Ya basicku bukan tipe yang marketing atau gimana ya, itu cuma nyoba sendiri. Cari dari sosmed, YouTube, gitu, bikin feed, hashtag, promosi gitu, AdSense juga. Dan ketika kita melakukan itu pun masih belum kelihatan hasilnya juga. Iya, tidak bisa langsung. Itu cuman kayak hanya menabur aja. Nanti menuai nanti. Kamu harus tabur terus. Konsisten, sabar itu tadi. Iya, kesabaran ini yang aku sudah agak bingung. Terus kayak pengen dapat duit lebih cepat gitu kan. Iya, benar. Iya. Itu aku juga sering lihat ketika kita melakukan, jadi misalnya contoh aja yang tadi sambal matah. Aku juga, kamu buat sambal matah duluan, terus aku nggak lama aku juga buat usaha kuliner juga. Kamu melakukan cara promosi ABCD yang sukses, maksudnya kamu rame nih pembeli. Aku melakukan itu juga, belum tentu sukses. Iya. Gitu. Soalnya ya karena banyak hal yang berbeda dari sana. Gitu. Iya, benar. Belum tentu aku melakukan hal yang kamu lakukan juga aku akan berhasil seperti kamu berhasil. Dan itu yang bikin aku juga nggak sabar akhirnya. Iya. Gitu. Bingung kenapa loh. Aku melakukan hal yang sama, tapi kok aku nggak sukses seperti dia ya? Iya, beda-beda. Ngelihat orang rame kok kita nggak, gitu juga bikin nggak sabar juga. Terus akhirnya kamu ke luar pulau itu tadi. Keluar pulau itu. Dapat duit, terus balik ke Surabaya. Masih agen properti ya? Enggak, setelah dari proyek itu berapa lama kemudian aku baru kerja agen properti. Ada jedahnya ya? Ada jedahnya. Agen properti. Kalau ke agen properti itu karena apa? Apa yang mendasari kamu ke sana? Kenapa kok enggak? Maksudnya gini loh. Kalau aku ya, karena aku kan dari dulu kan kuliner. Kalau aku ada waktu untuk berpikir, aku akan berpikir di memaksimalkan di usahaku itu tadi. Jadi misal, oke lah aku buntu nih sudah, nggak tahu mau ngapain lagi, tapi aku bakal mencari kayak kesana sini gitu, tanya sana sini, mencari ilmu gimana sih setidaknya membangkitkan ini lebih jauh lagi. Tapi ketika kamu tidak melakukan itu, kamu memilih untuk jadi agen properti, itu karena apa lagi? Karena agen properti kan belum tentu dapat uang secepat itu, atau gimana? Jadi gini, agen properti itu aku pertama kali masuk tuh karena aku ingin ngelamar kerja setelah dari proyek ini nggak bisa mau ngelamar kerja karena aku juga lulusan di 2 doang. Lebih susah. Terus mungkin aku pingin, benernya aku nggak suka properti, nggak suka marketing. Ngobrol sama orang itu nggak bisa aku benernya. Tapi aku nyobain dapat batu loncatan supaya aku bisa belajar belajar apa? Ngomong ke orang sebagai batu loncatan doang sebenarnya. Ngomong sama orang mungkin suatu saat nanti bakal dibutuhkan skill itu untuk mungkin sambalku atau gimana kayak gitu loh. Ngobrol sama orang gimana itu. Dengan ya memang kalau properti kan agen properti kan kamu masuk CV interview biasa terima. Kalau yang lain kan enggak, harus orang interview nggak terima nggak bisa. Ya memang lebih gampang karena kita kan juga nggak ada gaji pokok.
Oh ya, berasal dari kamu closingan. jual. Kalau closing dapat, kalau enggak ya enggak. Udah benar-benar kayak freelance. Oh, iya. Kamu bisa bilang kamu bekerja di sini, tapi kamu belum tentu bisa dapat gaji, belum tentu dapat uang. Iya. Ya aku ambil ilmunya untuk ada trainingnya tuh sebelum jadi agen tuh ada trainingnya untuk marketing, ngobrol sama orang. Ya daripada aku ikut seminar, mendingan aku ikut marketing Langsung kan. ya itu malah ya. Langsung, jadi supaya buat batu loncatan doang. Iya. Soalnya temanku ya banyak sih. Kan aku kan dulu kuliah kuliner juga. Temanku tuh banyak banyak yang jadi agen properti juga. Jadi ada kita misal agen properti itu yang ini toh, yang kalau kita melihat rumah gitu ada spanduk, Iya, hubungi siapa gitu kan. Itu dia juga banyak sih yang kayak gitu. Terus malahan membuat usaha kulinernya ini sebagai sampingan. Gitu. Jadi di bayanganku itu, pemikiranku tuh kayak gini, ketika kamu sudah kuliah kuliner berapa lama gitu kan, sudah mendalami ilmunya, tapi kamu malah kulinermu itu jadi sampingan gitu loh. Nah, pemikiranku berangkat dari sana. Jadi melihat temanku itu kayak dia di waktu senggangnya dia menerima PO, menerima kayak seminggu 3 kali gitu, jualan nasi, ayam goreng gitu misalnya. Nah, kok malah jadi sampingan? Ya nggak masalah sih menurutku. Aku cuman kepingin tahu aja kenapa itu kuliner itu sudah didalami malah jadi sampingan. Tapi dari yang kamu bilang tadi malah itu kamu jadi agen properti. Justru itu tuh mendalami ilmu marketing tadi. Nanti sudah kekumpul nih semuanya. Ya bisa dibilang berarti juga yang di Kalimantan dulu, yang di proyek itu, berarti juga bisa dibilang kamu ngumpulin modal. Duit kan, soalnya duit gede. Benar. Terus agen properti kamu belajar marketing. Untuk semuanya nanti ke depannya pun nanti kamu belajar lagi. Jadi sambelnya ini kekumpul semua ilmu yang kamu perlukan. Jadi sambelnya ini bisa lebih oke lagi gitu. Benar. Jadi entrepreneur kan nggak cuma masak, terima orderan masak, jadi sudah enggak kan. Macam-macam. Nah, dapat ilmu dari mana? Ikut seminar juga, ya pasti kita bermodal. Modalnya kita juga tipis. Ya mendingan marketing, ikut apa? Mungkin ada temen yang gimana kita bisa ikut kelasnya itu gimana? Nebeng supaya tahu kan kita tetap terus belajar terus kan. Kayak gitu. Untuk nyempurnakan lah yang tadinya sampingan, nanti kedepannya amin bisa jadi utama malah. Dapat celah-celahnya. Meskipun aku kerja berapa lama di sambal ini, buka sambal, ya baru tahu celah-celahnya baru sekarang. Lama loh, 2017 sampai sekarang. Hampir 5 tahun. 5 tahun. Habis ini ganti tahun, 5 tahun tuh. Iya. Tapi rata-rata orang yang konsistennya gitu pasti lama lah, nggak mungkin langsung setahun 2 tahun. Mungkin jarang ada yang mungkin ya, jarang. Iya, biasa 1-2 tahun. 1 tahun 2 tahun bisa gede itu. Udah setahun aja. Sekarang ya aku lihat kalau teman-temanku sudah 1 tahun lebih itu udah ngeri sih. Biasanya kayak berapa bulan itu udah. Iya, udah. Ini tidak bisa seperti ini. Bisa. Ya bisa dilihat dari sudut pandang sana sih. Soalnya dari selama ini aku memang ngelihatnya, loh kenapa sih kok kamu ini kuliah kuliner tapi malah jadi sampingan gitu. Tapi dari kamu cerita ini malah, oh ya aku ini ngumpulin ilmunya justru. Jadi sementara memang aku kesampingkan itu. Aku ngumpulin ilmuku dulu, pertapa ngeban ya. Betul. Untuk menyempurnakan yang tadinya sampingan nanti jadi utama. Bisa di sana, ya bisa dilihat dari sana sih. Jadi intinya ketika kamu jualan produk, jualan makanan, kamu nggak hanya bisa dapat ilmu itu dari yang kamu lakukan sehari-hari. Kamu bisa dapat ilmu itu dari bidang lain justru. Bidang lain. Dan juga satu lagi, nambah relasi. Oh ya, itu lumayan ya. Itu lumayan. Nambah calon customer juga. Iya, nambah calon customer dari kerjaan begini, aku jualan sambal. Oh iya, mau. Oh enak ya. Tuh kan akhirnya nyebar lagi. Ya itu berarti kalau kita mau buka usaha memang konsisten. Sabar itu tadi. Memang sulit sih, apalagi kalau kita bukan anaknya orang kaya, bukan start dengan modal besar kayak gitu. Kita
kesabarannya itu pasti lebih besar lagi yang besar diperlukan. lagi, benar. Mentalnya juga harus kuat, lebih kuat lagi daripada orang yang sudah punya kaya kan udah ada privilege sendiri. Iya. Dari edukasinya, dari masalah ekonominya, Modal, modal, nggak ada pemasukan pun juga. Oh besok masih ada hari esok. Iya, Kalau kita besok nggak ada makanan, bukan nggak ada hari esok anjir. Besok nggak ada makanan anjir. iya benar. Berat sih memang. Jadi Berat. gigih itu tadi. Tapi kalau kita bisa misalnya pun bilang gigih itu ya kedengarannya gampang ya. Harus gigih gitu. Harus gigih gimana? Oh, nggak ada pemasukan ini, terus apa yang harus kau lakukan? Nah itu tadi. Gigih itu bisa dilakukan dengan cara apa sih? Gitu. Nah kayak kamu tadi sama sih kurang lebihnya. Kamu kan gigihnya dengan tetap jualan sambel, tapi kamu cari modal tambahan dari ke Kalimantan. Ya. Kamu cari cara ilmu-ilmu marketing, kamu cari relasi dengan menjadi agen properti. Yang aku sampaikan itu seandainya pun kita tidak melakukan hal yang sama seperti kamu lakukan tadi, kita tuh bisa kok misalnya kita jualan di warung, kita buka HP nonton YouTube, kita nonton video seperti ini, kita nonton video cara tutorial membuat spanduk yang bagus, tutorial cara promosi yang bagus kayak gitu. Iya. Itu sebenarnya juga nambah ilmu loh sebenarnya. Itu produktif kan? Produktif. Gigih itu bisa dilakukan dengan cara-cara seperti itu tadi. Setidaknya kita tidak dalam satu hari kita jualan itu sepi, kita main Mobile Legends seharian. Itu baru yang itu kamu bilang gigih tetap buka tokonya ya nggak bisa bilang juga gigih. Itu kamu nungguin waktu berakhir nutup toko berarti. Iya benar. Gitu. Jadi gigih konsisten itu sih. Konsisten di mana? Resepnya, rasanya, kualitasnya. Kualitas boleh tidak konsisten selama dia naik. Semakin bagus kamu nyegelnya, semakin bagus kemasanmu, semakin enak lagi rasamu, itu menurutku masih oke. Tapi setelah nanti udah oke, nanti distabilkan lagi, gitu, dikonsistenkan lagi. Nanti ada suatu hari lagi, dinaikkan lagi. Pokoknya tetap maju ke depan terus. Jadi kita dapat, aku juga pribadi, kita dari dulu memang banyak guyon-guyonan tok ya. Bener. Kita ke McD, kita kemana, kita ngobrol ejek-ejekan gitu. Tapi baru hari ini aku itu semua tadi nggak kepikiran, serius. Ini seriusan. Aku selama itu mikirnya ya itu sih. Kok kamu kuliah kuliner tapi nggak dilanjutin gitu. Kenapa kok malah jadi sampingan? Ini kamu masih berlanjut, cuman sampingan. Gitu. Aku selama itu berpikir kayak gitu, jadi kok kayak nggak terima gitu. Oke, ini ada yang kelewat sih. Sebelum, apa yang mendasari kamu masuk kuliah kuliner? Jadi sebenarnya itu aku mau kuliah di daerah Siwalangkerto. Aku nggak tahu sih, tapi ya wis lah. Daerah Siwalangkerto, kuliah di sana. Tapi ternyata biaya kuliah mahal. Dan dengar dari teman-temanku yang angkatan itu berat kuliahnya. Jurusan apa? Manbis. Ya biasa, manajemen bisnis. Terus setelah itu aku mikir lagi, waduh, banyak teorinya. Aku nggak suka teori. Oh iya, kelihatan. Lebih senang praktek. Oh iya. Praktek tuh lebih cepat nangkep daripada teori. Sedangkan teorinya banyak, waduh, aku bingung. Terus kuliah apa ya? Masa nggak kuliah, Rek? Karena mamaku ngomong, kuliah mau di mana terserah. Kok kemahalan kuliah di sana? Terus aku mikir, oh mungkin masak ya, karena sebenarnya masakku ini bukan aku passion banget ya, sing aku harus jadi masak tuh enggak. Aku suka masak untuk diriku sendiri. Oke. Aku suka belajar masak untuk apa yang aku masak, aku makan. Aku suka seperti itu. Makanya, aku mending masak aja lah. Buat memperluas ilmuku juga kan, masak di YouTube juga kan. Aku kuliah masak di situ. Bukan aku hobinya tiap hari masak, enggak. Ya aku masak seperti biasa. Cuman aku suka aja. Daripada aku mendalami kuliah yang nggak suka. Ya lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi, tambah
mulai lagi nggak itu akeh. Mendingan aku yang suka tapi bukan sing passion banget gitu lah ya, suka-suka aja gitu loh. Kan lumayan akhirnya bisa jadi jualan sambal ini juga. Jadi setidaknya ada akar sukanya dulu. Jadi kamu bisa milih kuliner. Iya. Oke. Berarti kamu memang didasari rasa suka karena kamu praktek ya. Maksudnya kamu praktek masak untuk dirimu sendiri. Jadi kamu suka. Jadi kamu ingin mendalami. Dari suka itu akhirnya aku jual sambal. Jual sambal itu semenjak itu aku mikir lagi, waduh aku nggak bakal. Kenapa aku nggak mau kerja ikut orang lagi setelah dari aku kerja ikut sambal sendiri. Aku nggak pernah kerja ikut orang kecuali boba ya. Boba aku nggak tahu sama sekali ya. Kalau kuliner gitu aku nggak mau karena aku mikir anjir ini harga makanannya tuh modalnya tuh nggak semahal itu gitu loh. Nggak semahal yang dia jual, dia ngitungnya macam-macam, modalnya cuma sedikit. Kenapa aku harus ini sendiri ya, apa namanya kayak bisa nggak sih bikin sendiri? Iya, bikin sendiri. Cuannya lumayan nih. Cuannya lumayan daripada aku ke bosku ngomong gitu, kerja untuk bosku lebih kayak lagi. Ya sebenarnya sih pun aku kerja sales pun dia juga mengkayakan bosku. Cuman aku kan nggak tahu produk-produk tembakau ini macam-macamnya gimana, aku nggak tahu. Dan itu kan lebih besar lagi. Makanan kan at least aku udah ada basicnya lah ya, dasarannya. Dengan kamu yang memang sudah ada akarnya suka, bisa jadi seperti ini gitu. Kuliner ini memang sulit kan anggapannya. Kuliner memang sulit. Dibilang gampang, sulit juga. Semua pekerjaan pasti kayak gitu. Pasti. Kembali lagi ke yang kayak kamu bilang tadi, gigih, konsisten, sabar, bertanggung jawab, itu konsisten kan? Iya. Berhubungan dengan pertanggungjawaban ya. Itu semuanya kunci hidup itu ya itu tadi, gigih, sabar, konsisten. Gitu. Jadi bahkan untuk kalian misalnya yang mungkin nggak pede dengan makananku ini kok nggak enak ya, belajar. Jadi hari ini nggak enak, oke, fine. Besok kumpulin tuh kritik-kritiknya. Ini mungkin kurang asin, mungkin kurang manis. Oke, besok bikin lagi. Ditambal tuh tadi yang bolong-bolongnya di mana. Masak lagi. Cobain ke orang yang sama sampai akhirnya mereka ngomong ini oke nih. Jadi memang semuanya gitu, apalagi kuliner ya, sesuai dunia yang aku tahu itu, kita memang harus kayak error, trial lagi, mencoba lagi, gagal lagi kayak gitu sampai kita nemu satu resep yang ini kayaknya orang suka kayak gitu. Jadi pun waktu bikin sambal matah ini kan juga pasti kan kamu kayak riset dulu kan? Riset dulu, terus kurang pedes, kurang apa kayak gitu. Kritik-kritik juga masuk semua. Kritik itu paling berat sih, men. Ya. Kita dengernya kayak, ini enak loh gitu. Iya, kritik. Tapi kok ada orang ngomong ini kebanyakan minyak, kebanyakan garam. Apa harus tak turuti atau enggak? Memang kritik, memang kita terkadang berat sih ya menerima kritik. Tapi itu yang membangun kita. Membangun kita, benar. Membangun kita. Berat sih memang. Tapi ya kalau mau berkembang ya mau nggak mau kritik harus diterima. Anggapannya untuk melengkapi produknya kita. Ya menarik sih cerita dari Jody ini. Udah berapa lama ya? Kita udah ngomong kayak 1 jam. Kamu tadi sampai sini jam 1 anjir. Ini sudah jam 4:30. Iya, 4:30. Kita ngobrol. Itu ngobrol terus loh. Ngobrol terus kita ya. Kamu pernah nggak ngobrol selama ini? Nggak pernah. Pasti ada jedanya. Berarti jeda makan dulu, main dulu. Gitu. Ini benar-benar kita ngobrol dari jam 1 ngobrol. Dan kita dapat banyak hal. Dapat banyak banget yang sudut pandang baru. Kalau dari Jody, ada saran nggak buat mereka yang ingin merintis atau ingin belajar kuliner? Sebenarnya untuk belajar kuliner pun itu bisa di mana saja. Nggak harus di kuliah, nggak harus di mana. Sekarang kan zaman sosmed kan banyak banget ya ilmu-ilmu masak-masak. Cuman kalau memang untuk memperdalam lagi, kepingin lagi mendalami dunia kuliner, itu juga bisa kalian ikut kuliah. Lebih enak sih. Dapat edukasi juga yang lebih dalam lagi. Jadi kuliah kuliner memang kayak ngapain kuliah kuliner kan? Dari YouTube aja bisa, tapi kuliah kuliner pasti kalian akan dapat lebih detail lagi. Teori dan praktek. Benar. Soalnya kalau kita biasa lihat YouTube kan
praktek ya banyak ya. Praktek semua. Cara membuat menu A gitu. Iya. Praktek kita bisa, tapi teorinya apakah kalian tahu cara menghitungnya, cara promosi, apa aja yang harus diperhatikan, cara menyimpan, kayak gitu-gitu akan didapatkan di tempat edukasi yang legal, bukan legal ya, formal lah anggapannya. Edukasi formal kayak gitu. Oke, kalau gitu episode dengan Jody ini sudah panjang sini ya. Jadi kita ya thank you udah datang ke sini. Iya, thank you juga. Kita udah lama nggak kumpul, tapi aku tanya mau kesini nggak, kita bikin konten gitu, langsung mau anjir gitu. Aku tanya hari Selasa bisa. Aku tanya hari Selasa, kapan bisa? Rabu bisa. Loh berarti besok dong. Iya, bisa langsung. Kita udah lama nggak ketemu bahkan, tapi dia bisa secepat ini dan dia bisa sharing banyak hal buat kalian juga, buat aku juga terutama, buat nambah pengetahuan. Untuk sambelnya Jody ini nggak bukan baru dibikin ya. Maksudnya dari 2017. Bukan sambel ini dari 2017. Iya. Sambel ini itu bisa kalian beli, bukan maksudnya kayak dia datang sini aku ingin mempromokan produk baruku, itu bukan. Ya, bukan. Jadi sambelnya Jody ini enak. Dulu aku pernah beli kan ya, dulu benar. awal-awal kamu jual itu aku pernah beli, dan aku pun yang nggak suka makan pedas pun maksudnya aku suka makan pedas tapi nggak bisa makan pedas, dan sambelnya Jody pun ini tuh enak gitu loh. Dan ini kalian bisa beli gampang. Kalian nggak peduli dimanapun di seluruh sudut Indonesia, di seluruh pelosok Indonesia kalian bisa beli. Carinya di Instagram di pakodi.sby. Oke, nanti akan aku cantumkan ya @pakodi.sby. Oke, Jadi situ ada WA-nya juga. Ya, ada WA-nya, ada Line juga, mungkin kalian kalau pakai Line atau DM bisa juga ya. Bisa DM juga, DM bisa bisa. respon. Iya, Pak Odi itu karena dia bapak-bapak ya. agak gemulai sih memang, tapi dia berani ngomong dirinya sendiri Pak lah ya. Pak. Ya, Odi-nya dari Jody, dibuat Jody, sok-sok imut-imut gitu. Jadi pakodi.id .sby. sorry. pakodi.sby. Ya. Karena kata orang everybody can cook. Tapi pernahkah kalian mendengarkan koki berbicara dengan mulutnya, bukan dengan tangannya? Oke, see you on the next video. Jangan lupa makan.